Hai sahabat kepo, jumpa balik bareng The Abangs dan tim Mau Tahu Ya yang tidak pernah habis mengeksplor keunikan-keunikan kota tebing tinggi. Kali ini kita akan mengajak sahabat kepo untuk mengenal sebuah masjid yang memiliki sejarah yang unik. Usia yang cukup tua, tapi masih tetap kokoh dan berfungsi. Masjid ini berada tepat di pusat kota tebing tinggi di Jalan Suprapto. Nah, untuk lebih jelasnya, saksikan episode ke-11 Masjid Raja Nur Ad-Din Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Ibadah merupakan kebutuhan wajib bagi manusia. Untuk melaksanakan ibadah tersebut, rumah ibadah adalah tujuan utama. Dan di beberapa daerah, ada beberapa rumah ibadah yang dijadikan sebuah ikon. Sama halnya dengan kota tebing tinggi, ada satu tempat ibadah umat muslim yang disebut dengan Masjid Raja, yang sekarang dikenal dengan Masjid Raya Nur Ad-Din. Untuk itu, ikuti terus perjalanan The Abangs dan tim Mau Tahu Ya di episode ke-11 yang membahas tentang Masjid Raja. Tetap di Mau Tahu Ya. Masjid Raya ini dibangun oleh Maharaja Muda Negeri Padang Tengku Haji Muhammad Nurdin karena pada waktu itu kerajaan memiliki dana yang melimpah berasal dari pemberian konsesi kepada pengusaha-pengusaha Belanda terhadap berbagai lahan di Negeri Padang. Informasi yang saya peroleh yang pertama itu bahwa Tengku Haji Muhammad Nurdin memberikan kontrak konsesi pertama sekali itu kepada seorang pengusaha Belanda untuk lahan tebing tinggi, ya, konsesi tebing tinggi pada tahun 1881. Jadi setelah itu berturut-turut beberapa kerajaan juga diberikan kontrak konsesi, kemudian mendapatkan sejumlah dana kontrak dari pengusaha-pengusaha Belanda dan pengusaha asing. Nah, duit yang banyak inilah kemudian oleh Maharaja Tengku Muhammad Nurdin dibangunkan fasilitas publik. Salah satu diantaranya adalah Masjid Raja atau yang kita kenal sekarang sebagai Masjid Raya. Tapi tidak satu saja, gitu. Tengku Muhammad Nurdin juga membangun kembaran masjid ini di dua tempat. Yang pertama ada di Bandar Kalipah, sekarang disebut sebagai Masjid Jami Nuruddin. Kalau kita pergi ke Bandar Kalipah, di sana masih ada masjid itu. Kemudian satu lagi ada maktab, tapi berada di Tanah Suci di Makkah Al-Mukarramah. Sampai sekarang kabarnya masih digunakan oleh para jemaah haji yang datang dari Indonesia. Selama masa itulah kemudian sejak tahun 1890 masjid ini terus digunakan. Dan yang menjadi hal terpenting dari keberadaan masjid ini adalah lokasinya yang dekat dengan kawasan Gemeente atau wilayah kekuasaan Belanda, khususnya daerah Badak Bejuang dan Pasar Baru. Jadi masjid ini strategis karena di 4 kampung milik Gemeente itu tidak ada satupun masjid. Nah, Belanda hanya membangun rumah ibadah, misalnya gereja, tapi tidak ada masjid. Makanya kemudian dengan alasan ini juga kenapa masjid ini kemudian dibangun di lokasi sekarang yang berdampingan dengan tepian Sungai Bahilan. Nah, yaitu di tepi Sungai Bahilan sebelah sisi ada Masjid Raya dan di sebelah sisi lain itu adalah wilayah Gemeente atau wilayah di bawah kekuasaan Belanda. Maka kita bisa lihat bahwa posisi dari Masjid
Raya ini persis di jantung kota Tebing Tinggi yang berjarak sekitar 30 meter saja. Ada persimpangan 4 menuju Siantar, kemudian menuju Gunung Pamela, dan satu lagi menuju ke Medan. Itulah pentingnya Masjid Raya ini di masa lalu. Dan hingga kini Masjid Raya itu tetap menjadi masjid yang penting karena berada di inti kota. Ya, sahabat sekalian, kita sedang berada di Masjid Raya atau Masjid Raja Nuruddin, persis di inti kota Tebing Tinggi yang punya sejarah seiring dengan kehidupan umat Islam di kota ini. Masjid ini dibangun oleh seorang raja namanya Tengku Haji Muhammad Nurdin. Perkiraan sekitar 1890. Jadi sekarang sudah lebih dari 130 tahun. Dan sampai hari ini masjid ini masih digunakan oleh umat Islam kota ini. Struktur bangunan masjid ini itu terdiri yang pertama dulunya ruang beranda. Beranda ini berbentuk L dari ujung sampai ke belakang ujung. Terus ruang utama untuk ibadah. Di belakangnya ada ruang untuk istirahat, juga terdiri atas beberapa kamar, kamar untuk marbot, kamar untuk pengurus dan lain-lain, termasuk perpustakaan. Dan yang paling penting di sini adalah arealnya sebenarnya sangat luas, bahkan sampai ke belakang. Jadi di belakang masjid ini ada pemakaman umum yang cukup luas, dan kemudian sekarang hanya tinggal sisanya saja. Berikutnya pada tahun 1970-an wali kota Tebing Tinggi Ahmad Lubis kemudian menambah satu menara di ujung sebelah kiri kita lihat sekarang, kemudian di ujung lagi ditambah lagi oleh ahli warisnya. Ya, sahabat kita semua, sekarang kita sudah berada di dalam Masjid Raya Nuruddin Kota Tebing Tinggi, dan langsung bersama kita di sini Ketua BKM merupakan Datuk Mufti Kerajaan Padang, Pak Jamri. Iya, kita pengen tahu nih Pak, sejarah ataupun hal-hal yang bisa diangkat yang menarik dari Masjid Raya Kota Tebing Tinggi ini, yang mungkin juga banyak masyarakat Tebing Tinggi dan sekitarnya yang belum tahu. Jadi Masjid Raya Nuruddin ini adalah masjid peninggalan Kerajaan Negeri Padang yang dibangun oleh Tengku Haji Muhammad Nurdin, yang dipanggil orang di zaman itu dia digelar Tengku Haji. Jadi lebih akrab Tengku Haji Nurdin itu dipanggil dengan Tengku Haji gitu. Jadi dia maraeh gitu. Tengku Haji Nurdin itu. Jadi Tengku Haji Nurdin dia membangun masjid ini bersama dengan masyarakatnya. Artinya dia tidak sendiri loh. Bersama dengan masyarakat Kerajaan Negeri Padang. Kenapa dia bangun? Karena sebelumnya Kerajaan Negeri Padang itu adanya di Bulian kan? Di Bulian. Jadi tahun sekitar 1858 pemerintahan Kerajaan Negeri Padang itu berpindah dari Bulian ke Kampung Bandar Sakti. Secara otomatis maka istana pun pindah, kantor rajanya pindah, kemudian masjid kerajaan juga pindah. Gitu kan? Nah, ada sesuatu yang kita sampai sekarang mungkin berpikir agak unik gitu. Kenapa dipindah Kerajaan Negeri Padang itu dari Bulian ke Bandar Sakti? Padahal dulu kota Tebing Tinggi yang namanya Tebing Tinggi itu dia di sana, di Jalan Bedagi, Jalan Veteran, itu yang pusat pemerintahan. Sedangkan lokasi ini, masjid ini adalah pinggiran gitu, artinya di pinggir-pinggir gitu. Cuman kok sekarang jadi pusat kota. Jadi kan ada kayaknya sesuatu penerawangan ilmu tata ruang yang bagus ya ke depan gitu, prediksinya gitu. Sehingga dari Bandar Sakti, dari Kampung Bulian pindah ke Bandar Sakti, akhirnya ini jadi pusat peradaban Kota Tebing Tinggi. Luar biasa perkiraan itu ya. Kelebihan daripada Tengku Haji Muhammad Nurdin. Kira-kira begitu ya. Oke Pak, bisa dijelaskan, ini kan seperti yang kita lihat kan nampak megah gitu kan. Apakah ini masih kondisi awal? Apakah sudah mengalami pemugaran? Bisa dijelaskan Pak? Struktur bangunan
ini masih asli. Jadi bentuk bangunannya masih seperti ini, tidak ada berubah. Cuman ada perubahan itu kira-kira 3 kali renovasi. Yang renovasi pertama itu tentang rangka. Kalau dulu kan dia pakai kayu, sekarang ada rangka baja tuh, rangka baja. Ya. Tapi tidak berubah bentuk ya Pak? Tidak berubah bentuk. Gitu. Kemudian dirubah ini keramik ini, dinding ya. Tahun 99 dirubah lagi ini lantainya ini dulunya tehelnya itu sama persis dengan Masjid Raya Medan, bentuknya hitam kuning gitu ya, sama. Jadi ini sekarang ditimpa nih, tehelnya itu di bawah ini ditimpa jadi, supaya tidak hilang juga ada gitu kan. Jadi bentuknya tetap sama seperti misalnya kita lihat tuh jendela, pintu-pintu itu masih bawaan asli, tidak merubah bentuk, cuma dipermodern saja gitu. Ada nggak sih Pak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dari pihak Masjid Raya ini pada masyarakat seperti di bulan Ramadan ini? Kebiasaan dari zaman dahulu itu kalau di Masjid Raya ini di samping tempat beribadah, tempat muzakarah, para tokoh-tokoh agama atau tokoh perjuangan dulunya sempat juga bermusyawarah di sini. Sebagai base camp ya dulu di sini, Masjid Raya jadi base camp dulu. Kemudian kalau di bulan Ramadan itu sebagai tradisi dari zaman dahulu ada masak bubur daging. Nah, dari zaman Raja Tengku Haji Muhammad Nurdin itu masak bubur daging, dan itu salah seorang donaturnya adalah Padang Bedagi, non Muslim. Beliau nyumbang beras, ya kan? Nah, sekian lama sempat terputus itu. Dari tahun 99 begitu kami jadi pengurus di sini, jadi kayak hidupkan kembali masak bubur daging tadi, dan kembali anak dari Padang Bedagi nyumbang beras lagi di kemari. Jadi dia tahu udah kita buat, anaknya malam nyumbang lagi dia. Malam nyumbang lagi dia. Setiap tahun dia nyumbang. Dari tahun 99 sampai sekarang. Berarti kira-kira 20 tahun lebih ya. Gitu. Ya, sahabat Kipo semua, sekarang saya berada di bagian depan di Masjid Raya. Ini merupakan salah satu keunikan yang ada di Masjid Raya Kota Tebing Tinggi, yang mana setiap tahunnya pada bulan Ramadan di sini disediakan bubur sop ayam. Bubur sop Melayu ya, bubur sop. Ada juga yang bilang bubur daging, tapi bukan bubur pedas ya guys ya, yang seperti yang kebiasaan orang bubur Melayu, bubur pedas ini bukan. Jadi di sini kita langsung ketemu sama pembuatnya dengan Pak Chandra. Udah berapa lama Pak? 5 tahun. Jadi nanti ini masak dibagi-bagikan ke masyarakat. Sebagian dibagikan ke kursi kita 110 bungkus. Nah, sisanya ada lampu separuh tuh ditinggal di masjid, bukan di masjid. Masa tahun selama Ramadan Pak ya? Ya, setiap Ramadan lah. Dan uniknya bubur ini kan dibuat setiap tahun pada bulan Ramadan. Tapi kita cerita tadi oleh Bapak Najiran Masjid Raya, donatur untuk berasnya adalah orang Tionghoa ya Pak ya? Ya. Jadi keunikannya adalah keragaman budaya itu tidak mempengaruhi untuk kita beribadah. Jadi bisa dilihat ini kalau udah mendidih ini nggak bisa dibiarkan, nggak gosong. kan coba ya. Nggak suka aja deh. Jadi bahan utamanya beras, Bahan utamanya beras, dengan daging. seperti ini Pak ya. Ya, sudah diracik kan, sudah ditumis kan, dari masak sini. Santan Ini mulai jam berapa dibagikan Pak? setelah asar. Setelah asar. Setelah asar langsung bagi. Makanya jam 2:30 juga harus siap, sudah mulai dibungkus. Kalau kan ada kerja, masih selesai. Pak, makasih infonya Pak ya, supaya berguna untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi yang ingin merasakan bubur sop Melayu atau bubur daging, silakan datang setelah habis asar di Masjid Raya Kota Tebing Tinggi. Baik, sahabat Kipo, ini adalah merupakan perjalanan terakhir kita di episode yang ke-11. Dan kemudian apa yang ingin disampaikan atau apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari hasil investigasi kita maupun juga pengamatan kita terhadap Masjid Raja Kota Tebing Tinggi. Ya, baik Bang Ari. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa masjid ini adalah masjid resmi kerajaan.
masjid resmi kerajaan yang usianya sekitar 130 tahun. Itu artinya masjid ini adalah salah satu bangunan yang layak diajukan sebagai situs budaya oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi. Yang pertama. Yang kedua, melihat masih banyaknya bangunan-bangunan dari masa lalu yang ada di dalam bangunan ini, kita berharap juga bahwa peninggalan masa lalu terjaga dengan baik, dan itu membutuhkan dana. Karena itu kita berharap misalnya bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian yang serius terhadap bangunan masjid ini agar tetap lestari. Dan terakhir saya kira bahwa ke depan masjid ini akan bisa kita jadikan salah satu bangunan untuk wisata religius bagi mereka yang ingin pulang kampung. Saya kira itu. Mari lestarikan bangunan-bangunan sejarah, Karena itu merupakan saksi bisu di masa yang akan datang. Jangan sampai termakan jam. Karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jangan pernah lupakan sejarah, dan kami akan selalu ada untuk sejarah Kota Tebing Tinggi. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share di channel Mau tahu ya?